Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Zakia Putri. Saya dari kelas E3 akan membawakan tugas UAS dari Ibu Indri Kartika. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengungkapan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan adalah penyajian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai informasi keuangan perusahaan. Biasanya itu disajikan dalam laporan tahunan. Mengapa sih pengungkapan itu penting? Karena terdapat ketidakpastian sesuatu di masa mendatang. Pemakaian laporan keuangan eksternal tidak memahami kondisi internal perusahaan. Kemudian, tidak semua informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan utama. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi di suatu perusahaan. Kemudian menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Selanjutnya, untuk membandingkan antara perusahaan dan tahun, untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa yang akan mendatang. Dan selanjutnya untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Di sini juga ada konsep pengungkapan. Menurut Hendriksen tahun 1992 menerapkan bahwa terdapat 3 konsep yang umum dalam pengungkapan laporan keuangan, yaitu 1. Adanya pengungkapan yang cukup, 2. Pengungkapan yang wajar, 3. Pengungkapan yang lengkap. Yang dimaksud dengan pengungkapan yang cukup itu yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Pengungkapan yang wajar, yang kedua adalah pengungkapan yang wajar. Pengungkapan yang wajar itu yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Dan yang ketiga ada pengungkapan yang lengkap. Adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Terus ada juga jenis-jenis pengungkapan. Jenis pengungkapan itu ada 2. Yang pertama, pengungkapan wajib atau disebut juga dengan mandatory disclosure. Yang kedua, ada pengungkapan sukarela yang disebut juga voluntary disclosure. Yang dimaksud dengan pengungkapan wajib itu apa sih? Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan yang dari pengawas, dari badan pengawas. Yang dimaksud dengan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan dari badan akuntansi yang berlaku, atau pengungkapan itu melebihi yang diwajibkan. Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar, data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan dewan direksi, profit perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Adapun contoh pengakuan laporan, ikhtisar data keuangan penting meliputi
Yang pertama, penjualan, pendapatan usaha. Ada laba rugi kotor, laba rugi bersih, laba rugi usaha, jumlah saham yang beredar, kemudian laba rugi bersih per saham. Yang ketujuh, proforma penjualan atau pendapatan usaha. Yang kedelapan, proforma laba rugi bersih, itu pun juga ada. Proforma laba rugi per saham, modal kerja bersih, jumlah aktiva, jumlah investasi, jumlah kewajiban, jumlah ekuitas, jumlah laba rugi terhadap jumlah aktiva. Terus yang selanjutnya, rasio laba rugi terhadap jumlah ekuitas. Yang ke-17, rasio lancar. Yang ke-18, rasio kewajiban terhadap ekuitas. Selanjutnya, rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva yang diberikan terhadap jumlah simpanan, itu khusus untuk perbankan. Dan yang ke-20, rasio kecukupan modal. Ada juga rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan. Yang ke-22, yang terakhir, informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan. Contoh pengungkapan sukarela itu meliputi 1. Sebuah informasi dasar. Contohnya, uraian tentang struktur organisasi yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, ada deskripsi strategi perusahaan dan tujuan perusahaan, strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran. Dan yang ketiga, ada deskripsi dampak strategi perusahaan terhadap hasil di masa depan. Yang keempat, ada analisis kendala yang terjadi. Dan yang kelima, dampak hambatan pada pendapatan. Kemudian yang kedua, ada bagian keuangan. Contohnya 1. Informasi tentang tingkat pengembalian yang diharapkan suatu proyek. Yang kedua, ada informasi biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang ketiga, ada informasi proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya, seperti kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keempat, ada informasi proyeksi total laba per tahun. Yang kelima, ada informasi proyeksi arus kas per tahun. Dan yang keenam, uraian investasi atau modal. Yang ketiga, ada bagian non-keuangan. Contohnya, 1. Informasi pesanan yang belum terpenuhi. Dan yang kedua, informasi penolakan atau kerusakan suatu produk. Yang ketiga, informasi penundaan produksi. Dan yang keempat, ringkasan karakteristik keuangan termasuk rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas selama 5 tahun. Yang kelima, ada laporan yang berpusat pada elemen pendapatan dan neraca. Yang keenam, informasi harga bahan. Yang ketujuh, informasi rasio output dan utilities kapasitas. Yang kedelapan, ada informasi tentang nilai tambah, ya nilai tambah kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, ada bagian informasi proyek. Contohnya 1. Perbandingan pendapatan yang diproyeksikan dengan pendapatan aktual. Yang kedua, ada perbandingan penjualan aktual. Dan yang ketiga, ada dampak peluangnya, penjualan dan keuntungan. Yang keempat, perkiraan pangsa pasar yang tersedia. Yang kelima, ada proyeksi arus kas. Yang keenam, ada proyeksi modal. Yang ketujuh, ada faktor pengaruh politik bisnis. Dan yang kedelapan, faktor dari bisnis dan teknologi. Yang kelima, ada analisis informasi dan manajemen. Perubahan biaya penjualan dan administrasi. Yang kedua, ada perubahan biaya bunga dan pendapatan bunga. Yang ketiga, ada perubahan inventaris. Yang keempat, ada perubahan modal. Yang kelima, ada uraian mengenai distribusi kebijakan perusahaan. Kemudian yang keenam ada kegiatan penelitian dan pengembangan. Contohnya, penelitian dan pengembangan kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada penelitian di masa depan yang akan mendatang. Yang ketiga, ada penelitian jumlah pegawai. Yang keempat, ada program penelitian dan pengembangan yang dicapai.
Kemudian yang selanjutnya bagian informasi karyawan. Yang pertama ada upah karyawan, usia karyawan, kebijakan kesejahteraan karyawan, kemudian permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam merekrut karyawan, rincian karyawan dalam bidang usaha, rincian karyawan dalam bidang geografis, dan kategori gender karyawan, kemudian ada keselamatan karyawan. Selanjutnya juga ada bagian lingkungan. Uraian tentang dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan kebijakan yang diambil untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama itu ada nilai tambah informasi. Contohnya, pernyataan nilai tambah, dan yang kedua ada rasio nilai tambah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.